Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa apa saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Cleo direkomendasikan buy dalam hal ini dengan beberapa level yang bisa diperhatikan yang menjadi support dan juga target resisten selanjutnya. Cleo direkomendasikan buy 540 hingga 630 dan selanjutnya ada Auto juga direkomendasikan buy 1930 dari sisi support dan resisten ada di 2240. Kemudian BMTR di 304 hingga 348, kemudian SSIA di 444 dan target resistennya ada di 520. Ada Cleo, Auto, BMTR, kemudian juga ada SSIA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danika Agustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Danika, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Tidak ada saham-saham big cap sepertinya. Tampaknya ini murni dari sisi teknikal Pak Danika. Kita ke Cleo terlebih dahulu Pak. Analisis dan pertimbangannya merekomendasikan untuk Cleo. Oke. Untuk Cleo sendiri dia baru keluar dari fase akumulasi, sekarang masuk fase partisipasi dan dia sudah koreksi menyentuh Fibonacci 0,5. Di sini bisa buy on weakness sebenarnya dengan resisten di 630 itu. Lalu berikutnya Auto ya. Kita akan coba tuntaskan di Cleo terlebih dahulu Pak Danika. Saya akan bertanya lebih banyak. Hari ini Cleo melemah di 2,56%, ditutup di level 570 Pak. Tapi dalam beberapa waktu terakhir Cleo sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Pelemahan yang terjadi masih dalam koreksi yang wajar Pak Danika? Iya benar Pak. Untuk dalam fase koreksi ini terlihat dari volumenya juga ini sedang menurun. Jadi ini kalau misalnya dia candle-nya merah, dia sedang turun dan volumenya turun untuk menandakan dia sedang koreksi. Jadi ini bisa digunakan untuk mencari buy on weakness. Baik, dengan target resisten ini ada di 630, di mana sebelumnya untuk Cleo sempat menyentuh ke level 620 Pak. Ini tampaknya tertinggi secara year to date. Ini target sampai kapan untuk 630 Pak Danika? Ini untuk swing trading ya, mungkin 1-2 minggu ke depan ya. Oke, dari Cleo kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Ada Astra Autopart Tbk, penutupan hari ini 2040 menguat di 3,03%. Analisisnya untuk Auto. Baik, untuk Auto ini dia sudah dari tahun lalu ya, dari Februari 2022 dia sedang menanjak, kelihatan uptrend. Dan balik lagi saya menggunakan Fibonacci, dia sudah mantul di Fibonacci 0,2. Seperti itu. Penutupan hari ini di 2040, target resisten Anda cukup lebar hingga ke 2200-an ini. Iya betul. Sebenarnya ada yang resisten terdekat di 2100. Ya. Ya nanti kalau misalnya dia bisa break dari itu, ini bisa digunakan lagi untuk buy lagi lebih banyak untuk mencapai 2230. Oke, 2100 resisten selanjutnya yang harus dicapai terlebih dahulu sebelum menyentuh ke target resisten di 2240. Baik, dari Auto kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Kali ini datang untuk BMTR, juga direkomendasikan buy Pak Andika. Baik. Oke, untuk BMTR ini sendiri sebelumnya kan dia downtrend ya dari bulan September tahun lalu dan terlihat ini terjadi pola pattern double bottom besar dan dari tanggal 19 Mei ini dia mencoba breakout dan sedang ada retracement ya kemarin dari sampai tanggal 23 dan hari ini mulai breakout lagi. Ini bisa digunakan momentumnya untuk buy reversal, pattern reversal seperti itu. Untuk target pertama resisten ini sebenarnya ada di area 318 sampai 320-an ya. Di sini kalau misalnya bisa tembus lagi ini targetnya agak jauh nih, target double bottomnya di 350 seperti itu.
Baik, secara year to date volatilitas untuk BMTR juga cukup tinggi nih Pak, tapi dari chart yang saya pegang dalam sebulan terakhir, mulai dari perdagangan Maret sempat menyentuh ke 270, kemudian mengalami penguatan meskipun range-nya tidak terlalu lebar dan hari ini sudah menembus di atas level 300-an cukup kokoh sepertinya. Dari pola Iya. pergerakannya seperti apa untuk BMTR Pak dengan penguatan yang terjadi terutama di 2 bulan terakhir? Ini pola pergerakan, pola pattern double bottom Pak ya, pattern reversal. Kalau dari bulan Agustus 2002 ini terlihat dia sedang downtrend, lalu sideways-nya membentuk double bottom dan sekarang dia membentuk higher high, menunjukkan dia ini mau membentuk pola uptrend. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang keempat, saham pilihan yang terakhir, tampaknya lebih direkomendasikan SSIA, rekomendasikan buy 444 hingga 520 di penutupan sesi kedua hari ini. SSIA secara teknikal, pemirsa mengalami penguatan yang cukup signifikan di 7,11%, meskipun di penutupan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas ini. Dari sisi fundamental, kinerja mereka di kuartal pertama juga cukup oke. Analisisnya untuk SSIA, Pak Danika. Oke, untuk SSIA sendiri ini dari bulan Februari 2003 dia membentuk sampai April 11 2023 ini membentuk pattern falling wedge dan dia sudah breakout dari pattern falling wedge tersebut dan sekarang ini membentuk seperti kayak mau membentuk dalam jangka pendek membentuk uptrend dan kalau misalnya dia bisa break dari resistennya di 464 dan hari ini belum break ya, jadi ditunggu dulu kalau misalnya bisa break di level 466 sampai 480 lah di sini, ini bisa digunakan untuk buy on breakout. Baik. Oke. Untuk melanjutkan pattern uptrendnya. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Clio, Auto, BMTR dan juga SSIA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Danika, kita jeda terlebih dahulu. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Danika. Waktu kita cukup terbatas, pertanyaan cukup banyak yang masuk. Yang pertama, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham DKFT ini kenapa koreksi dalam ini? Apakah memang dari posisi masih downtrend untuk DKFT, Pak? Oke, ini DKFT ini dari Februari 2021. Kalau misalnya saya lihat, saya tarik garis trend line sebagai support ini pada candle bulan 5 Mei kemarin hari Jumat. Itu dia breakdown dari channel tersebut dan dia breakdown juga ada supportnya di level 85. Jadi ada dua support ini, level di 100 dan di 85. Oke. Nah, kalau ini menunjukkan dia sedang breakdown dari support trend line-nya, ini menunjukkan dia sedang trend line-nya menjadi menguat seperti itu. Dan sepertinya akan terus turun dalam kira-kira kurang lebih di level 65. Baik. Sesuai dengan support pada tanggal 26 Maret 2020. Oke, selanjutnya ada Bapak Santoso dari Kediri, Pak Danika menanyakan saham Dimas, Pak, di 171. DMAS, Pak. Oke, baik. Sudah profit tapi masih cukup tipis sepertinya. Iya, oke. Dimas ini kalau saya lihat dia masih masih pattern sideways trennya. Lalu dia hari ini ada break resisten kecil di 172. Masih bisa, kurang lebih bisa naik lagi. Ini paling jauh ya, kira-kira 178. Oke. Kalau misalnya tembus lagi baru nanti bisa sampai naik lagi di level 185 seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke Tulung Agung, ada Bapak Abdul, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham Medco, Pak, mohon analisisnya. Hari ini menguat cukup signifikan untuk Medco, 4,49% di 930. Oke, kalau Medco sendiri, ini sepertinya dia mau masuk sideways, dia nggak melanjutkan, dia turun lagi. Dan hari ini ada candle ini sebenarnya, ada candle swing low.
kalau misalnya mau buy, ini agak tipis sih ke level 985 nih ada resisten. Jadi kurang lebih 6% ke atas. Kalau misalnya tembus, itu resisten berikutnya ada di level 1110. Seperti itu. Kalau misalnya turun dari level 85 ini sebagai support, ini menandakan dia sedang melanjutkan downtrend-nya. Seperti Oke, itu. baik. Selanjutnya ada Bapak Joni dari Jakarta menanyakan saham Goto pada nikah. Bisa nyicil di harga berapa ini? Dengan rencana private placement, support dan resistennya, ternyata juga sudah masuk di 114, Pak. 114 ya? Ya, penutupan hari ini di Oke, oke, oke. 111. Kalau Goto sendiri, ini kelihatannya dia sedang swing high ya, dia akan turun dan candle hari ini juga memperlihatkan bahwa ini penurunan akan berlanjut ya. Ya, Ini akan mencapai 106 kurang lebih. Kalau misalnya turun lagi sampai level 98 mungkin ya, ini bisa dibuat untuk dicicil lagi seperti oke. itu. Baik, Bapak Endang dari Jakarta, mohon analisisnya untuk Tekim, Pak. Sudah ambil posisi Oke, di baik. 59, nyangkut. Penutupan hari ini 5725. Singkat saja pada nikah, support dan resistennya untuk Tekim. Oke, kalau Tekim ini dia downtrend ya. Mhm. Downtrend kalau misalnya saya lihat supportnya kurang lebih dia bisa capai 5.450 nih kalau misalnya dia Ya, breakdown dari support terdekatnya di 5.650 seperti itu. oke. Bapak Bob dari Jakarta, Antam, support dan resistennya. Boleh buy di harga berapa, Pak? Belum mampu menembus ke level 2000-an kembali. Singkat saja pada nikah. Baik, kalau Antam ini kelihatannya sudah dari stokastik ini udah di level oversold ya, Ya, di bawah 20 dan ini sudah menyentuh supportnya di 1945. Ini bisa aja dicicil dengan target terdekat ini ada di level 2020-an seperti itu. oke. Selanjutnya Bapak Okto dari Papua menanyakan saham ITMG. Tadi pun juga sempat kita ulas dan sudah kita bahas pada nikah. Sayang sekali waktu kita cukup terbatas, Pak. Tampaknya pembahasan Antam tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Idea Succession Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pada nikah, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih. Baik, ada Bapak Danika Augusta Sari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.